Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Cynthia Paramastri, biasa dipanggil Ajeng. Dan hari ini saya pengen sharing-sharing sama teman-teman semua tentang salah satu hobi saya, yaitu traveling. Kayak teman-teman semua tahu, traveling itu ada banyak macamnya. Bisa jadi kita jalan-jalan ke Bali, atau kita urusan kerjaan ke Jakarta, yang bisa kita tahu sebagai traveling dalam negeri. Tapi ada juga saat kita mau ikutan lomba ke Jepang atau mau jalan-jalan ke Eropa sebagai traveling luar negeri. Nah, hari ini saya pengen sharing-sharing sama teman-teman semua, tepatnya mengenai traveling luar negeri. Nah, saat teman-teman traveling luar negeri, ada 2 dokumen perjalanan yang paling penting dan teman-teman semua biasa butuhkan dalam perjalanan itu. Apa sih dokumennya? Paspor dan visa. Paspor itu adalah tanda pengenal kita sebagai warga negara Indonesia. Loh, aku kan punya KTP, Kak. Iya, kita emang punya KTP, tapi sayangnya waktu kita jalan-jalan ke Jepang atau di Australia, KTP kita nggak berlaku. Jadi kita harus punya yang namanya paspor sebagai tanda diri, tanda pengenal bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Nah, visa itu apa? Visa itu adalah izin berkunjung ke negara tujuan kita. Jadi kalau misalnya kita mau jalan-jalan atau kita mau kunjungin keluarga kita yang lagi ada di sana, atau misalnya kita mau lomba atau bekerja atau apapun, pokoknya kita tuh butuh izin. Gimana sih caranya dapat izin itu? Mudah sebenarnya. Kita tuh bisa dengan gampangnya minta diurusin sama biro perjalanan atau travel agent tempat kita beli tiket, terus tempat kita ngurusin itinerary-nya. Itu kita bisa biasanya minta tolong diurusin sekalian dong visanya, bisa. Atau dengan cara lain, kita bisa pergi ke kedutaan negara-negara yang kita tuju di Indonesia. Nah, nanti di sana mereka bisa nanti di sana teman-teman bisa mengurus keperluan yang dibutuhkan untuk mendaftarkan visa atau izin mengunjungi negaranya. Nah, terus kalau misalnya kalian teman-teman perhatiin nih, di tahun 2020 ini nih beda banget sama tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya mau jalan-jalan ke Korea tinggal urus ini, urus itu, urus visa, urus tiket maksudnya, atau urus mau tinggal di mana, dengan mudahnya bisa langsung berangkat. Di tahun ini karena adanya pandemi atau adanya virus COVID-19, semuanya jadi ribet. Kenapa ribet? Karena banyak negara-negara di dunia yang akhirnya menutup akses pengunjung dari luar negeri yang mau berkunjung ke negaranya, seperti Italia atau Amerika, di mana mereka sempat mengadakan lockdown atau menutup akses pengunjung luar negeri yang ingin berkunjung ke negara mereka ataupun yang akan keluar dari negara mereka. Jadi sempat banget tuh kemarin kalau nggak salah di awal tahun ya, di mana ada teman-teman yang dari Amerika sana nggak bisa pulang ke Indonesia, ataupun para pengunjung yang udah ada di Indonesia akhirnya mereka nggak bisa pulang ke negaranya karena adanya lockdown itu tersebut. Itu yang kedua, kalau kita misalnya mau cari visa nih, mau daftar visa ke negara-negara yang misalnya pun masih membolehkan pengunjung, itu bakalan ribet banget. Kenapa? Karena kita pasti butuh tes kesehatan rapid atau swab atau karantin dini di awal di negara asal, dan berbagai macam keribetan untuk tes kesehatan lainnya, gitu kan. Ya, lalu selain itu, kalaupun misalnya negaranya nggak bikin lockdown atau kita udah dapet visa, kayak misalnya di Korea kemarin, kita tetap butuh self quarantine selama 14 hari. Jadi misalnya kalau teman-teman itu udah punya rangkaian acara selama 1 minggu untuk berkunjung ke Korea, yang hari pertama aku mau ke Seoul, hari kedua aku mau ke Jeonju, hari ketiga aku mau ke Busan, atau gimana pun itu, teman-teman harus menambahkan minimal 14 hari tambahan selain 7 hari jadwal perjalanan teman-teman itu untuk self quarantine. Nah,
self quarantine tuh ngapain sih? Ya sama kayak kalau misalnya teman-teman dari Jogja terus ke Jakarta, nanti teman-teman tuh harus tinggal dulu sendirian di dalam rumah, nggak boleh pergi-pergi selama 14 hari itu. Sama kalau di luar negeri pun teman-teman pun harus melakukan self quarantine itu selama 14 hari. Contohnya itu tadi kayak misalnya di Korea ya, teman-teman harus tinggal di suatu fasilitas yang teman-teman nggak boleh keluar, nggak boleh jalan-jalan gitu kan. Nanti makanannya akan dianterin ke pintu kamar teman-teman semua selama 14 hari gitu. Nah, hal ini akhirnya berujung ke berkurangnya pengunjung atau wisatawan dari luar negeri yang berkunjung ke dalam negeri. Nah, hal ini akhirnya membuat laju perekonomian dunia ini menjadi turun gitu kan, karena sayangnya banyak negara-negara di dunia ini yang bergantung kepada pendapatan melalui pariwisatanya, seperti Italia atau seperti Indonesia deh. Kalau misalnya kita tahu Bali itu terkenal kan di seluruh dunia, atau Jogja itu terkenal di seluruh dunia. Tapi akhirnya pendapatannya atau laju ekonomi kita sangat amat berdampak karena kita nggak ada tamunya, nggak ada wisatawan yang main. Nah, akhirnya hal ini mempengaruhi laju perekonomian yang ada di nasional kita. Jadi sebenarnya teman-teman, yang aku pengen ngobrolin sekarang adalah gimana sih dampaknya COVID-19 terhadap cara kita traveling dan juga terhadap hubungan antar negara yang ada di dunia ini. Jadi COVID-19 ini membuat kita selain susah banget untuk traveling, yang kedua itu menurunkan laju perekonomian dunia yang membuat kita semua jadi nggak punya uang. Kayak gitu ya. Sampai sini dulu saya sharing-sharing hari ini tentang traveling dan juga tentang COVID-19. Terima kasih semuanya, dadah.